orang-orang kebanyakan memilih bilang keras kepala segala macam, gak percaya dengan yang namanya proses, teruslah berjuang gitu. Jadi kita juga gak membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Kita percaya bahwa setiap orang mempunyai episode atau jalannya masing-masing gitu, dan startnya pun berbeda gitu. Misalkan mengenai pengalaman gue, agar kita bisa sama-sama belajar loh dari pengalaman, karena guru terbaik itu pengalaman gitu ya. Dari pengalaman sebenarnya mengajarkan kita untuk dewasa, seperti itu. Jadi ketika kalian memiliki jalan yang gunjelakan, banyak gunjelakannya, bergelombang segala macam, itu belum tentu kalian itu gagal gitu loh. Halo semua, perkenalkan nama gue Sumaya. So kali ini gue pengen ngebahas suatu topik yang menurut gue kayak relate banget gitu ya, relatable gitu. Jadi sesuai dengan judulnya adalah hidup penuh pengorbanan gitu. Sebenarnya kalau masalah ngomongin pengorbanan itu memang benar gitu, karena ketika kita ingin sesuatu hal, pasti kita butuh pengorbanan. Entah pengorbanan dari jam tidur kita yang berkurang, terus mengorbankan kita jadi kurang punya waktu dengan teman-teman kita, kurang adanya me time segala macem, pasti ada pengorbanannya. Begitupun dengan mimpi kita gitu. Karena mimpi kita tahu lah ya, kalau kita tuh pasti mempunyai mimpi yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi segala macem gitu. Jadi ketika kita ingin mendapatkan mimpi tersebut, pastinya kita butuh step dari bawah dulu dong. Gimana caranya untuk bisa menggapai mimpi kita yang di atas sini gitu. Nah caranya kita membuat step, 1 step, 2 step, 3 step, pokoknya step by step, perlangkah demi perlangkah, dan dimana perlangkah demi perlangkahnya itu memiliki pengorbanannya masing-masing. Entah ya, misalkan dari step yang pertama, pengorbanannya misalkan jam tidur kita yang berkurang kayak gitu. Terus nanti tambah step lagi, ada lagi pengorbanannya segala macam, pasti itu ada pengorbanannya gitu. Kita ini nggak bisa gini punya impian A sama B gitu. Kita ini pengen dua-duanya gitu, tapi masalahnya kita ada nggak yang kita korbanin untuk bisa menggapai dua mimpi tersebut. Kita harus milih salah satu gitu. Entah yang kayak mimpi B kita tinggalin dulu, nanti aja deh dikejarnya, kita mimpi A dulu aja dikejarnya gitu. Pasti itu kan ada pengorbanannya gitu. Karena kalau misalkan kita pengen keduanya, jatuhnya kita kayak serakah gitu. Apalagi kalau misalkan kita nggak tahu apa sih yang harus kita korbanin kayak gitu. Misalkan kayak permasalahan di organisasi gitu, kayak ekskul organisasi ataupun yang di sekolah gitu ya. Misalkan kayak di satu sisi kalian ini jadi ketua organisasi, di satu sisi kalian ini sebagai murid biasa di kelas gitu ya, kayak murid pada umumnya gitu ya di kelas gitu. So kalian di sini kan punya perannya masing-masing gitu. Yang satu perannya memang tanggung jawabnya itu lebih besar sebagai ketua organisasi, yang satu lagi memiliki peran yang cukup penting juga karena ya nilai gitu loh, dan murid gitu, dan emang tugasnya itu untuk belajar gitu loh. Jadi mempunyai dua peran yang memang sangat-sangat penting di dalam sekolah gitu. Nah sekarang kalau misalkan kita berada di posisi tersebut, kita ini prefer yang mana gitu, lebih milih yang mana. Kita mau ketua organisasi, kita fokusin ketua organisasi, bikin plan-plannya disusun gitu. Misalkan mau ada yang broker ini, mau ikut biasanya kan kalau ketua organisasi atau ketua MPK segala macam itu ada forum OSIS nasional ya yang cukup terkenal gitu. Mau difokusin ke dalam organisasi aja gitu, difokusin ke sana gitu. Sedangkan yang sebagai murid di sekolah aja gitu, yang belajar di kelas itu ya belajar ya sekadarnya aja gitu, gak yang kayak harus ambis ranking 1 segala macam kayak gitu. Kalaupun misalnya kalian bisa untuk dua-duanya ini, megang keduanya, itu pun bagus. Tapi ingat, pasti ada kan yang kalian perjuangin, ada kan yang kalian korbanin gitu. Entah jam tidur kalian yang berkurang, entah kurangnya waktu kumpul bersama teman segala macam. Ketika teman kalian mengajak untuk hangout segala macam, kalian gak bisa gitu. Jadi pasti ada yang dikorbanin dalam hidup gitu. Dan untuk kita menggapai goals kita, menggapai mimpi kita, pasti adanya pengorbanan. Dan kita pun harus tahu apa ya yang harus gue korbanin gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu ya
Ya masalahnya nggak semudah itu, karena kita kan juga udah memasuki fase dewasa gitu, umur-umur dewasa yang dimana nantinya biasanya umur 20-an tahun ke atas itu kita mengalami namanya quarter life crisis gitu, krisis identitas gitu. Ya untuk saat ini kan kita masih di dalam proses tahap tersebut, karena kita hidup pasti punya tahapnya step by step gitu. Entah yang kita dari TK kita masih belajar dulu, belajar huruf gitu, masih mengenal huruf, terus abis itu masih belajar mengenai lingkungan, oh pertemanan kayak gini ya, oh ini kayak gini ya. Mulailah SMP udah mulai mulailah SD udah mulai mengerti, oh cara mengkalikan suatu bilangan tuh seperti ini ya, oh ternyata ini ya, kayak gitu. Terus berteman ya udah masih sama siapa aja gitu. Terus abis itu naiklah ke SMA, tingkat yang lebih tinggi lagi, udah mulai mengerti kayak, oh berteman tuh memang harus dipilih gitu. Jadi orang pun gak masuk ke dalam kehidupan kita secara sembarangan, dan dia pun juga gak keluar secara sembarangan di dalam hidup kita gitu. Terus naiklah ke kuliah, habis itu kerja segala macam, dan ini tuh hidup aja punya step by stepnya gitu. Begitupun dengan menggapai mimpi kita, goals kita kayak gitu. Terus kalau misalkan kita nggak tahu apa yang kita korbanin gimana ya gitu, pasti kalian pasti ada gitu loh, maksudnya pasti ada yang bakal dikorbanin. Misalnya kayak gini, di satu sisi kalian itu pengen kuliah, tapi di satu sisi untuk ekonominya agak dipikirkan, maksudnya kayak agak bingung gimana ya untuk kuliah gitu, nanti buat bayar UKT-nya segala macem. Nah kalian korbanin dulu kan, maksudnya mengorbanin mimpi kalian sementara itu untuk bekerja dulu gitu. Kalian bekerja dulu, ngumpulin uangnya dulu, baru nanti bisa ikut kuliah gitu. Kayak gitu, itu namanya juga udah termasuk pengorbanan gitu. Mungkin kita ini terlalu melihat yang ke atas mulu kali ya, jadi kayak ngelihatnya orang-orang yang tinggi, misalkan orang-orang yang udah sukses banget segala macam, kalian itu gak melihat bagaimana apa yang dia korbankan, apa yang dia rasa, bagaimana cara mengorbankan mimpi-mimpi kayak gitu, gimana step by stepnya, karena kita udah ngelihat dia sukses, ya udah sukses aja gitu, tanpa kita mengetahui apa yang dia korbankan gitu. Beberapa orang sih mungkin ada yang kayak untuk sharing gitu, kayak iya dikorbanin ini, misalkan kayak korbanin selama setahun untuk bisa kuliah gitu, kayak gitu. Sebenarnya pokoknya banyak banget pengorbanan lah, entah yang kayak kerja dulu segala macam, ngumpulin uang dulu, ataupun hal kecilnya kayak jam tidur kita yang berkurang, atau yang kayak kumpul bersama teman itu menjadi kurang, itu pun juga termasuk pengorbanan gitu loh. Jadi memang di dalam hidup kita ini penuh pengorbanan seperti itu. Dan untuk kita yang sekarang yang masih mengejar mimpi kita harus bisa melindungi mimpi tersebut gitu. Walaupun orang-orang bilang kayak keras kepala sih lo milih itu gitu, keras kepala sih lagian disuruh ini juga gitu, kekeh gitu. It's okay, nggak apa-apa. Mereka nggak tahu proses kalian gitu, dan kalian pun juga nggak berhak untuk mengasih tahu proses kalian ke orang lain gitu. Ketika orang-orang kebanyakan memilih bilang keras kepala segala macam, nggak percaya dengan yang namanya proses, teruslah berjuang di saat itu gitu. Karena di saat itu kalian memiliki Tuhan kalian dan diri kalian sendiri gitu. Yang tahu gimana meranjak sedikit demi sedikit itu kita sendiri gitu. Orang lain belum tentu paham, belum tentu tahu, karena dia nggak ada di posisi kita. Balik lagi, dia nggak tahu posisi kita, dia nggak memahami posisi kita. Dia memang pernah di posisi kita, nggak pernah kan? Atau kayak mungkin pernah, cuman yang kayak ya udah gitu. Karena kita ini setiap hidup punya episodenya masing-masing. Gak semua orang tuh sama dengan kita gitu loh. Jadi hidup kita ya episodenya misalkan kayak gini, hidup mereka episodenya seperti itu, kayak gitu. Jadi kita juga agak membandingkan diri kita dengan orang lain, karena apa? Kita percaya bahwa setiap orang mempunyai episode atau jalannya masing-masing gitu, dan startnya pun berbeda gitu. Misalkan kayak Maudy Ayunda, dia kan ibarat udah sukses banget, masuk under Forbes 30 ya gitu. Terus abis itu kayak dia kan ibarat juga waktu itu pernah gap year ya, dia juga mengorbanin kan agar dia bisa berkuliah di luar negeri yang memang cukup terkenal gitu. Ini cemil ya, correct me if I'm wrong gitu. Karena setahu gue sih kayak gitu, dia juga gap year kayak gitu. Dia mengorbankan itu setahun demi menggapai mimpinya gitu. Kayak gitu. Dan untuk pengorbanan ini bersifat juga sementara kok gitu. Asalkan kita memang benar-benar ingin
mimpi kita terwujud gitu. Mungkin kita ada fase dimana kita fasenya bingung, kayak gue harus mempertahankan mimpi gue atau enggak ya, ini gue harus gimana gitu. Kita pasti merasakan hal itu, kayak mungkin lebih banyak kedengerin omongan orang ya dibanding percaya dengan mimpi kita sendiri. Dan gue pun juga mengalami hal tersebut, jadi gue memahami betul gimana posisi-posisi mungkin yang kalian juga rasakan gitu, kayak gitu. Jadi gak apa-apa kalau misalkan kalian bingung untuk perjuangan mimpi kalian atau gimana, tapi yang penting kita ini hidup punya tujuan gitu. Gak bisa terus-menerus mengikuti alur kehidupan seperti air yang mengalir. Mungkin kita bisa memakai quotes hiduplah seperti air yang mengalir. Kita bisa memakai itu ketika kita memang benar-benar kita bisa menjalani hidup dengan tenang gitu loh, dengan ikhlas, ridho gitu. Jadi kita benar-benar kayak kita jalanin aja dulu, tapi kita mempunyai goals gitu loh. Karena kalau misalnya kita jalan terus ngikutin quotes air yang mengalir itu di sungai, nah masalahnya memang kita tahu air di sungai itu larinya kemana gitu, kayak gitu kan. Jadi walaupun ada quotes seperti itu, sebenarnya dipakai untuk yang benar-benar kayak ya kita memang menjalani hidup mengikuti alur kehidupan, tetapi kita juga ingat bahwa kita mempunyai tujuan ataupun mimpi. Masa iya kita mau mengikuti alur kehidupan terus gitu? Pasti kita punya dong goals yang ingin kita kejar. Pasti dari kita sendiri pun ada goals yang pengen kita kejar gitu. Entah goals A lah, goals B, goals C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Dan kita pasti mempunyai goals yang berbeda kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian tetap kekeh dengan mimpi kalian, segala macam, lindungi aja gitu, percayakan aja gitu loh. Kalau bisa mungkin kalian nulis di book kalian atau segala macam, diary book gitu, kayak misalkan your journey gitu atau planning gitu. Ditulis aja kayak misalkan ingin menjadi ini, ingin menjadi itu gitu. Karena kita nggak mungkin gak sih kalau misalkan kita itu terus menerus kayak mengikuti alur kehidupan aja tanpa mengetahui apa tujuan kita gitu. Selain kita harus mengetahui tujuan kita hidup, kita juga harus mengetahui di satu sisinya lagi kayak mimpi kita segala macam kayak gitu. Jujur banyak belajar banget sih sebenarnya gue dari pengalaman gue sendiri dengan cara melindungi mimpi gue, ataupun gue yang masih di fase dalam kebingungan untuk tetap menggapai mimpi gue, lindungi mimpi gue, atau gue harus mengikhlaskan kayak gitu. Jadi memang kita punya episodenya masing-masing, dan ketika kalian merasakan seperti ini, aku harap kalian benar-benar bisa mengetahui gitu. Ketika kalian ingin melindungi mimpi tersebut, pasti ada hal yang memang harus dikorbankan selama sementara gitu. Seperti itu. Jadi aku benar-benar belajar banget dari pengalaman aku sendiri, dan gue sendiri pun ingin berbagi hal mengenai pengalaman gue agar kita bisa sama-sama belajar loh dari pengalaman, karena guru terbaik itu pengalaman gitu ya. Dari pengalaman sebenarnya mengajarkan kita untuk dewasa, seperti itu. Jadi ketika kalian memiliki jalan yang banyak gunjelakan yang bergelombang segala macam, itu belum tentu kalian itu gagal gitu loh. Misalkan kita punya perbandingan jalanan yang bergelombang sama jalanan yang lurus, terus kita punya kelereng di situ, terus kita turunin. Ternyata yang lebih duluan nyampe adalah jalan yang bergelombang gitu. Walaupun kita lihat dia bergelombang, tapi dia tuh turunnya justru lebih cepat dibandingkan yang lurus gitu. Tapi balik lagi, kehidupan kita ini semua berbeda gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan kehidupan gue dengan kehidupan teman-teman gue yang lain, itu nggak bisa. Karena kita juga startnya semuanya itu berbeda. Gue startnya dari mana, teman gue juga dari mana, segala macem gitu. Dan itulah yang ngebuat kita nggak usah membandingi diri kita dengan orang lain. Karena apa? Karena bakal capek banget dan bakal menguras emosi, nguras pikiran negatif, ngerasa segala macam, ngerasa kekurangan kayak gitu. Karena kita balik lagi ya, manusia nggak ada yang sempurna. Jadi kalau kita mencari kesempurnaan, butuh pelengkapnya gitu. Seperti itu. Jadi ingatlah bahwa hidup kita ini penuh pengorbanan, dan lindungilah mimpi kalian sebisa mungkin, sekuat mungkin. Jika kalian berada di dalam fase kebingungan, itu merupakan hal yang wajar, itu wajar banget kok. Gak mungkin kita kayak gak bingung gak sih gitu. Bingung juga manusiawi kok, gak salah mau bingung, gak segala macem, it's okay gitu. Atau ngerasa kehilangan arah segala macem,
itu juga masih wajar-wajar aja kok, masih manusiawi kok, itu manusiawi kok sifat kayak gitu. Jadi nggak usah kayak ya gue nggak boleh kehilangan hara, gue nggak boleh kayak gini-gini kayak gitu. Jadi berdamai aja dulu sama diri sendiri, kayak take a breath, ibarat ambil, kalian baru memikirkan gimana ya prosesnya nanti untuk menggapai mimpi tersebut, gimana ya cara menggapai mimpi tersebut kayak gitu, baru dipikirin gitu-gitunya. Dan kalau misalkan masih dalam fase bingung, ya udah gitu loh, kalian tetap jalan, kalian tetap tulis apa yang kalian inginin, dan baru mikirin bagaimana untuk menjalani mimpi tersebut, melanjutkan mimpi kalian tersebut kayak gitu. Karena balik lagi sesuai dengan judul, hidup adalah pengorbanan. Jadi apa yang harus kita korbankan gitu, kayak gitu, seperti itu. Jadi insya Allah sangat membantu untuk video gue yang kali ini, dan insya Allah gue bisa juga membantu teman-teman semua yang mungkin merasakan dalam fase apa ya, semakin dewasa kan kita memiliki fasenya masing-masing gitu. Untuk dewasa itu makanya kita bisa aja mengalami fase kita yang paling bawah, merasa paling bawah, di titik terendah, itu juga wajar gitu loh. Semua orang kayaknya mengalami juga hal-hal tersebut, tapi tergantung juga ya, tergantung diri masing-masing, individu masing-masing gitu. Tapi memang pasti ada di dalam hidup orang masing-masing gitu lah, ibarat hidup orang lain, dia juga pasti pernah kok ngerasain di dalam titik terendah gitu, dan itu juga manusiawi, masih manusiawi, gak ada yang bilang itu salah gitu. Siapa yang bilang salah? Gak ada kan gitu. Jadi your life is your life and you have this life gitu. Oke, jadi insya Allah sangat membantu, karena saya juga ingin membantu teman-teman semua untuk bisa belajar dari secuplikan video selama 16 menit ini, dan insya Allah sangat membantu untuk teman-teman semua. Dan jadi gue tuh benar-benar percaya bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Gue yakin kalian juga percaya sih dengan hal itu. Ya memang benar, pengalaman adalah guru yang terbaik gitu. Karena dari pengalaman mengajarkan kita untuk berdewasa, gimana caranya kita dewasa, gimana caranya kita menghadapi semua proses yang ada di dunia ini. Dan ingat, untungnya alhamdulillahnya adalah dunia itu hanya sementara. Jadi harus diusahakan untuk balance antara dunia dan juga akhirat kita gitu. Jadi insya Allah jika kita mengaitkan dua hal tersebut, insya Allah akan lebih mudah untuk jalan ke depannya kayak gitu. Dan bagi kalian, untuk teman-teman gue ataupun segala siapapun yang nonton gitu ya, tetap semangat, lindungi mimpi kalian, dan ingat bahwa setiap kita mempunyai mimpi atau goals pasti ada pengorbanan di balik itu semua. Tapi better kalian prosesnya disimpan aja lah sendiri ya gitu, biar aja orang langsung ngeliat apa hasilnya gitu, kayak gitu. Minta ke Allah untuk diberikan kekuatan kayak gitu. Oke, sekian dari video gue, insya Allah membantu. Udah dari tadi ngomong insya Allah membantu ya, insya Allah membantu pokoknya. Oke, see you the next video. Dah.